Bab 226. Bertemu kenalan lama. Setelah menamparkan Tiger, Taois pemabuk menatap Yuan Yu dan berkata, "Aku pernah melihat anak itu. Kehilangannya adalah kerugian Sekte Pedang dan Sekte Pedang bertanggung jawab atas orang-orang yang tidak kompeten. Tapi sekarang aku bukan lagi anggota Sekte Pedang, dan aku tidak mau peduli dengan hal-hal ini. Kembali dan beritahu Nael Su bahwa jika tidak ingin Sekte Pedang hancur di tangannya, suruh dia memilih orang yang layak untuk mengelola Sekte Pedang dan pergilah ke pengasingan." Berbicara tentang ini, Taois pemabuk tiba-tiba memandang Sheila King dan berkata, "Gadis ini baik. Ini dia." Dengan itu, Taois pemabuk tidak pedulikan Guan Yu, melirik orang banyak dan berkata, "Aturan peringkat King Yun adalah apa adanya. Aku tidak ingin menghancurkannya, tetapi kalian juga jangan menghancurkannya." Kemudian, cahaya pedang menyala lagi di lapangan, dan Tiger hanya berdiri di kejauhan. Salah satu lengan kanannya berdarah dan membuangnya dalam sekejap. Alasan membuatmu tetap hidup adalah agar orang tahu bahwa meski Sekte Pedang telah menurun, tidak semua orang bisa menggertak. Menatap Tiger pucat, kata Taois pemabuk dingin, lalu tubuhnya melintas dan menghilang di tempat. Melihat Taois pemabuk menghilang, Yuan Yu tersenyum pahit. Dia tidak menyangka bahwa ini akan menjadi pertama kalinya dia melihat paman guru Zui dalam 100 tahun. Memikirkan kata-kata paman guru Zui, Yuan Yu menghela nafas dengan suara rendah dan berkata pada dirinya sendiri, "Apakah kamu benar-benar terlalu lemah? Ya, Sekte Pedang dalam situasi saat ini, kita benar-benar tidak boleh membuat musuh." Sambil menggelengkan kepalanya, Yuan Yu berhenti memikirkan masalah ini, karena mulai sekarang, sebelum pemimpin meninggalkan adat, Sekte Pedang mulai digantikan oleh Sheila King. Meskipun Taois pemabuk bukan dari Sekte Pedang, kata-katanya adalah kata-kata emas di Sekte Pedang. Tidak ada yang akan melanggar mereka, bahkan ketua sekte. Sejak dia mengatakan untuk membiarkan Sheila King menjadi tetua pedang, bahkan yang tua sekalipun, di Sekte Pedang tidak akan punya pendapat lagi. Pada saat ini, Sheila King hanya melihat ke arah denyut nadi pegunungan King Yun dan tetap diam. Di hutan, setelah Taois pemabuk pergi, warrior yang tiba-tiba menjadi bersemangat. Mengapa? Karena di depannya tergeletak mayat monster hitam level spirit. Monster hitam level spirit adalah harta karun. Tentu saja, warrior yang hanya menyukai dua hal. Yang pertama adalah alkimia batin monster hitam level spirit. Melihat alkimia batin sebesar kepalan tangan, warrior yang langsung menggendong si kecil di samping sebelum melihatnya. Melihat si kecil yang bersumpah, warrior yang mengerlingkan matanya. Si kecil lebih cemas darinya. Alkimia batin monster hitam bisa meningkatkan kekuatan si kecil. Dia siap memberikan level spirit alkimia batin untuk si kecil. Selain alkimia batin dari level spirit monster hitam, warrior yang juga menyukai hal yang sama, yaitu kulit level spirit monster hitam. Jika digunakan untuk membuat baju besi lunak, setidaknya itu adalah levelnya. Tepat ketika warrior yang hendak berhenti dan mengupas lion, tiba-tiba sekelompok orang muncul di hadapan warrior yang dilihat dari pakaiannya, sekelompok orang seharusnya adalah anak-anak keluarga pelatihan tanpa partai, ada sekitar 15, dan 15 orang ini berjalan ke arahnya saat ini, yang membuat warrior yang mengerutkan kening, tetapi segera, warrior yang mengabaikan sekelompok orang, dan kemudian mengeluarkan pedang roh ungu dan mulai mengelupas. Macan tutul ungu di bahunya mengerjap, lalu mengabaikan orang-orang itu, lalu melanjutkan bermain alkimia batin di cakar kecilnya. Segera, 15 orang mencapai jarak 10 kaki di depan warrior yang
dan ketika mereka beberapa kaki lebih dekat, 15 orang berhenti. Mata 15 orang jatuh pada mayat Lion di tanah. Ketika mereka melihat mayat Lion, ada sentuhan keserakahan di mata mereka, dan ketika mereka melihat alkimia batin di tangan si kecil, matanya tidak lagi serakah, tapi berapi-api. Saudara Yang. Pada saat ini, suara yang akrab tiba-tiba datang dari kerumunan, menyebabkan warrior yang berhenti menguliti, dan melihat ke arah kerumunan. Ketika dia melihat beberapa orang di belakang kerumunan, warrior yang terkejut, karena ada 3 orang di belakang yang dia kenal, dan ketiganya bukan orang lain. Hubungan dengan dia di tempat pertama Derek Huang, Rico King, dan si pintar Lily Hai. Mereka bertiga berjalan maju perlahan, dan Derek Huang yang berkepala dingin tersenyum dan berkata, "Aku merasa sedikit akrab sebelumnya, tetapi tidak menyangka itu adalah saudara Yang. Sungguh suatu kebetulan." Mendengar ini, mata warrior yang semakin terkejut, lalu ia bertanya, "Kalian tidak pergi ke lembah Loyun untuk berkumpul?" Karena saat ini, warrior yang mengetahui bahwa semua orang yang hadir ini sepertinya semuanya yang hadir tidak mengenalnya. Derek Huang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Kami tidak pergi ke sana." "Oh iya, aku akan memperkenalkanmu kepada seseorang." Kemudian, Derek Huang berbalik untuk melihat seorang pemuda tampan di samping dan berkata, "Saudara yang ini adalah Nangong bersaudara dari Rudi Nangong. Dia adalah putra tertua dari salah satu dari 4 keluarga besar kota utama, keluarga Nangong. Seperti kakak Yang, Nangong bersaudara sangat mempesona, dan mereka masih muda. Setelah kami berpisah, kami bertiga bertemu dengannya dan membentuk tim dengannya untuk berburu monster hitam level pemenang di pegunungan puluhan ribu, sehingga kami tidak pergi ke lembah Loyun." Mendengar Derek Huang, warrior yang mengangguk, lalu menatap pemuda tampan bernama Rudi Nangong, mengangguk kecil, dan menyapa. Pemuda bernama Rudi Nangong itu melirik ke arah cakar macan tutul ungu di bahu warrior Yang, lalu memandang warrior Yang dan berkata, "Saudara Yang adalah murid sekte pedang." Jelas, dia melihat pedang roh ungu di tangan warrior Yang. Warrior yang menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak, ya, aku ingin menasihati kalian semua. Saat ini, semua monster hitam di pegunungan puluhan ribu telah berkumpul. Sebaiknya jangan memburu monster hitam, kembalilah ke Kekaisaran Qin." Semua monster hitam berkumpul. Derek Huang menyela, "Tidak heran tim kami telah mencari untuk waktu yang lama, dan bahkan monster hitam level pemenang belum ditemukan." Warrior yang merasa kasihan pada 3 orang di depannya, dan segera berkata, "Kembalilah ke Kekaisaran Qin, mungkin kalian memiliki jumlah yang cukup, tidak perlu menjelajah di pegunungan puluhan ribu ini." Derek Huang sedang bersiap untuk berbicara, seorang pemuda botak di samping Rudi Nangong tiba-tiba mendatangi warrior yang dan melirik alkimia batin pada cakar kecil macan tutul ungu. Setelah mayat Lion di tanah, dia tersenyum dan berkata, "Saudara Yang, alkimia batin di tanganmu begitu besar dan kuat sehingga harus alkimia batin level spirit monster hitam. Betulkah?" Sebelum warrior yang menjawab, Nangong Yan di samping juga tiba-tiba tersenyum, "Saudara Yang, bulan depan adalah hari ulang tahun ayahku. Aku belum dapat menemukan kekuatan hidup yang tepat untuk melakukan baktiku. Sekarang aku mengerti alkimia batin level hitam monster hitam. Aku pikir ini mungkin kehendak Tuhan. Aku ingin tahu apakah saudara yang dapat mengalahkan padaku." "Tentu saja, aku dapat menggunakan keterampilan hitam bertukar dengan saudara Yang." Mendengar itu, warrior yang tercengang, dan keterampilan hitam bertukar dengan alkimia batin level spirit monster hitam. Seberapa tebal wajah pria di depannya untuk mengucapkan kata-kata seperti itu?
Tahukah, meskipun keterampilan hitam level spirit masih berharga, itu masih bisa diperoleh di wilayah selatan dengan ratusan ribu koin emas. Alkimia batin dari level spirit monster hitam mungkin tidak akan diterima meski harganya jutaan. Pria di depannya benar-benar ingin mengambil barang ratusan ribu untuk ditukar dengan barang seharga jutaan. Apakah dia memperlakukannya sebagai orang idiot? Di hadapan Derek Huang bertiga, warrior yang tidak mengatakan sesuatu yang buruk, dia hanya menggelengkan kepalanya dan berkata, "Maaf, alkimia batin ini berguna bagiku." Mendengar apa yang dikatakan warrior yang, macan tutul ungu yang awalnya marah tiba-tiba menjulurkan cakar kecilnya dan menyentuh telinga warrior yang. Jelas, sangat puas dengan penolakan warrior yang. Bercanda. Manik-manik ini miliknya. Mendengar warrior yang menolak, Rudi Nangong sedikit menyipitkan matanya, dan kilatan dingin melintas di matanya yang dalam. Pemuda botak di satu sisi memperhatikan emosi Rudi Nangong, memahaminya sekaligus, dan kemudian mencibir, "Saudara Yang, ini sedikit tidak baik kan? Dengan kekuatanmu, kamu tidak bisa membunuh monster hitam level spirit ini. Level spirit monster hitam itu pasti telah dibunuh oleh orang kuat lainnya dan ditinggalkan di sini. Yang disebut, mereka yang melihat memiliki bagian. Saudara yang ingin menelannya sendiri. Itu tidak baik. Saudara-saudara kita tidak akan setuju. Ya, itu untuk mereka yang melihatnya. Mayat monster hitam level spirit ini penuh dengan harta karun. Kenapa dia harus menelannya sendirian? Derek Huang, saudaramu tidak cukup menarik. Bagaimana kamu kenal dengan orang egois seperti itu? Kalau bukan karena pemahamannya tentang Derek Huang, kita akan pergi dan mengambil alkimia batin dari level spirit monster hitam, dan tubuhnya, apakah dia masih bisa melawan? Mendengar apa yang mereka katakan, Derek Huang dalam dilema. Tentu saja, mereka juga menginginkan alkimia batin dan mayat level spirit monster hitam, tetapi mereka hanya menginginkannya saja karena mereka dan warrior yang telah menyelamatkan mereka di awal. Tapi jelas, saudara-saudara di sekitar mereka tidak hanya menginginkan saja. Bersambung.